Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Wirayuda dari kelompok 3. Kali ini kita akan memasuki materi logika informatika, tepatnya pada bagian materi saya mendapatkan materi yang berjudul fungsi pada logika aritmatika. Secara definisi sendiri, kita dapat mengartikan sebuah fungsi sebagai suatu alat atau mesin yang memproses sesuatu. Kalau kita gambarkan secara sederhana, fungsi bisa kita anggap sebagai blender, kemudian memiliki input dan output. Kita ambil inputnya, contohnya sebuah buah apel. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam fungsi, tentunya dia akan mengeluarkan sesuatu yang beda. Dalam hal ini, kita memasukkan apel, maka yang keluar adalah jus apel. Namun, ketika kita berbicara tentang fungsi dalam logika informatika, tentunya ini adalah sesuatu yang dapat memproses sebuah data atau sebuah sistem. Kemudian materi yang saya dapatkan yaitu tentang fungsi eksponensial. Definisi dari fungsi eksponensial sendiri yaitu fungsi eksponensial adalah jenis fungsi matematika yang menggambarkan pertumbuhan atau penurunan yang proporsional terhadap nilai awal. Jadi ini sama saja dengan semacam statistika. Fungsi eksponensial memiliki beberapa karakteristik unik, seperti pertumbuhan yang cepat, sifat non-linear, dan ketergantungan pada nilai awal. Sifat-sifat ini yang membuat fungsi ini berguna dalam pemodelan sebagai fenomena di dunia nyata. Kemudian fungsi juga sering digunakan pada aplikasi. Fungsi eksponensial memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang termasuk fisika, biologi, ekonomi, ilmu komputer, dan lainnya. Contoh penerapannya dalam kehidupan nyata biasanya kita melihat dalam skala pertumbuhan penduduk atau penurunan, kemudian skala penyebaran penyakit dan lainnya. Kemudian pada rumus-rumus dasar fungsi eksponensial kita bisa mengambil bentuk yaitu y, di mana y adalah sebuah variabel, kemudian a pangkat x, di mana a adalah basis dan x adalah variabel. Salah berarti. Kemudian kita masuk pada rumus-rumus dasar fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial dapat dinyatakan dalam bentuk umum y sama dengan a pangkat x, di mana a adalah basis sedangkan x adalah variabel. Kemudian kita masuk pada sifat eksponen. Fungsi eksponensial memiliki sifat-sifat khusus seperti a pangkat x tambah y sama dengan a pangkat x kali a pangkat y, atau dalam kurung a pangkat x pangkat y sama dengan a pangkat x kali y, dan a pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian fungsi eksponen secara natural. Ketika basis a sama dengan e, eksponensial disebut fungsi eksponen natural yang memiliki aplikasi luas dalam bidang ilmu, alam, dan teknik. Kemudian grafik fungsi eksponensial menunjukkan bentuk kurva yang cembung ke atas jika a lebih besar dari 1, atau jika a lebih besar dari 1, atau cembung ke bawah jika a lebih kecil dari 1, tergantung pada nilai basis a. Kemudian kita masuk pada contoh penerapan fungsi eksponensial. Pada layar kita bisa lihat bahwa penerapan fungsi eksponensial itu lebih kepada data statistik. Bisa dilihat pada contoh 1, 2, 3. Di sini dijelaskan bahwa pertumbuhan populasi, penyebaran penyakit, dan peluruhan radioaktif. Selanjutnya, cara penggunaan fungsi eksponensial. Yang pertama, kita tentunya harus mengidentifikasi masalah. Tentukan masalah yang diberikan, dapat dimodel menggunakan fungsi eksponensial, kemudian kenali karakteristik pertumbuhan dan penurunan proporsional terhadap nilai awal. Selanjutnya, kita bisa menentukan persamaan. Tulis persamaan fungsi eksponensial yang sesuai dengan menentukan basis a dan v dan variabel x berdasarkan informasi yang ada atau yang diberikan. Selanjutnya, setelah teman-teman menjalankan identifikasi, menentukan persamaan, dan menghitung nilai, teman-teman tentunya perlu menginterpretasi hasilnya. Nah, hasil dalam konteks masalah dan diberikan kesimpulan yang sesuai. Telah menjelaskan mulai dari definisi, pengertian, dan deskripsi dari fungsi eksponensial itu sendiri. Kali ini saya akan membuat penjelasan dari rumus
eksponensial itu sendiri. Di bagian pertama kita akan mulai dengan rumus pertumbuhan eksponensial. Seperti yang kita tahu, rumus eksponensial itu, fungsi eksponensial yaitu fx sama dengan a kali b pangkat x, di mana f adalah fungsi sementara x adalah pertumbuhan. Kemudian dua variabel di sini diberi nilai 2, kemudian variabel b di sini diberi nama 3, kemudian dipangkat dengan pertumbuhannya. Kemudian saya akan memberi contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, contoh pertumbuhan eksponensial. Misalkan fx sama dengan 2 kali 3 pangkat x. Caranya sederhana. Jadi semisal jika x adalah 0, berarti kita cukup memasukkan fungsi x sama dengan 2 kali 3. Kita bisa ambil dari sini 2 kali 3. Bisa kita lihat di sini, jika x sama dengan 0, berarti fungsi x sama dengan 2 kali 3 pangkat 0 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, yang kita ketahui 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti jika pertumbuhannya 0, pertumbuhan eksponensialnya adalah 2. Kemudian jika x-nya adalah 1, adalah 6. Bisa dilihat di sini kalau f-nya sama dengan jika f-nya 1, maka fungsi 1 2 dikali 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan 6. Kemudian kita kalikan dengan 2. 3 pangkat 1 sama dengan 3, Kemudian 2 kita kalikan 3 sama dengan 6. Begitupun seterusnya. Nah, untuk batasannya itu sebenarnya tidak ada. Jadi selama pertumbuhannya terus diminta, maka kita terus mengisi jika x-nya adalah sama dengan 3, 4, 5 dan seterusnya, tergantung soal yang dibutuhkan. Kemudian kita ke bagian selanjutnya. 2 dikali 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan 6. Kemudian kita kalikan dengan 2. Kemudian kita ke cara selanjutnya. Caranya ini masih sama, cuman karena di sini adalah nilainya 0,5, berarti ini adalah penurunan. Contoh penurunan eksponensialnya bisa kita lihat, misalkan fx sama dengan 5 dikali 0,5 pangkat x. Jika x-nya sama dengan 0, berarti 5 kita kalikan dengan 0,5 pangkat 0. 5,5 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun yang dipangkatkan dengan 0 adalah 1. Berarti 5 kali 1 sama dengan 5. Kemudian jika x-nya sama dengan 1, 0,5 pangkat 1 itu sama dengan 0,25. 0,5. Berarti 5 kali 0,5 sama dengan 0,25. Ini akan semakin turun seperti itu. 5,5 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya mungkin kita bisa ke contoh soal yang lebih sedikit kompleks. Bisa kita lihat di sini. Jika x-nya sama dengan 1, 0,5 pangkat 1 itu sama dengan 0,25. 0,5. Berarti 5 kali 0,5 sama dengan 0,25. Ini akan semakin turun. Belum, tunggu dulu. Selanjutnya mungkin kita bisa ke contoh soal yang lebih kompleks. Nah, sinkron katanya kalau nggak bisa. Gigi caranya. Sinkron gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Guspita, NIM 241220630. Jadi saya akan menjelaskan tentang fungsi floor dan ceiling. Nah, mungkin kita biasa bertemu dengan X yang di kanan kirinya itu ada seperti kurung kurawal, namun bentuknya seperti L. Jadi itu adalah pembulatan ke bawah atau yang biasa kita kenal dengan nama floor X.
Jadi itu adalah fungsi floor. Nah, kalau kebalikannya namanya ceiling X. Jadi floor X itu didefinisikan sebagai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari atau sama dengan X. Nah, sebagai contoh, jika kita mempunyai bilangan 3,5, maka floornya itu pembulatan ke bawah yaitu 3. Jika kita mempunyai bilangan lain seperti contohnya 0,5, maka pembulatan ke bawahnya itu adalah 0. Jika bilangannya 4,8, maka pembulatan ke bawahnya itu akan menjadi 4. Jika bilangannya min 0,5, maka pembulatan ke bawahnya itu akan menjadi min 1. Dan jika bilangannya min 3,5, maka pembulatan ke bawahnya akan menjadi min 4. Nah, kebalikan dari floor yaitu ceiling itu adalah pembulatan ke atas. Jadi definisi dari ceiling X adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari atau sama dengan X. Nah, sebagai contoh, kalau tadi 3,5 floornya adalah 3, maka ceilingnya adalah 4. Nah, itu semacam seperti pembulatan ke atas. Sama juga ceiling dari 0,5 adalah 1. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Amelia Putri. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi faktorial. Fungsi faktorial adalah suatu operasi matematika yang diterapkan pada bilangan bulat non-negatif. Dilambangkan dengan tanda seru atau faktorial. Fungsi faktorial dari suatu bilangan n ditulis sebagai n adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n. Secara sistematis, fungsi faktorial dapat ditulis sebagai n faktorial sama dengan jika n semua dengan 0 maka n. Faktorial sama dengan 1. Jika n lebih dari 0 maka n faktorial sama dengan perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai n. Contohnya, 5 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sama dengan 120. 0 faktorial sama dengan 1. Itu adalah definisi khusus. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasilva Sandra dari kelompok 3 materi fungsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi modulo. Tetapi sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu fungsi modulo. Fungsi modulo adalah operasi matematika yang menghasilkan sisa dari pembagian dua bilangan bulat. Misalkan, A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. Maka operasi A modulo M menghasilkan sisa dari pembagian bilangan bulat A dengan M. Dan A modulo M sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan M³ plus R dengan 0 kurang dari atau sama dengan R kurang dari M. Dalam pembagian modulo ada trik khususnya, di mana di situ ada rumusnya yaitu A sama dengan M³ plus R, yang dimana A-nya yaitu bilangan yang dibagi, M-nya yaitu bilangan pembagi, Q-nya yaitu hasil pembagian, dan R-nya yaitu sisa dari pembagian tersebut, dengan syarat 0 kurang dari atau sama dengan R kurang dari M. Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama yaitu 25 modulo 7 sama dengan 4. Seperti yang kita ketahui, A bilangan yang dibagi dan M bilangan pembagi. Jadi A-nya yaitu 25 dan M-nya yaitu 7. Cara penyelesaiannya yaitu pertama kita tuliskan rumusnya yaitu A sama dengan M³ plus R. Setelah itu 25 sama dengan 7³ plus R. 25 sama dengan 7 dikali 3 plus 4 atau sisa 4. Karena 7 dikali 3 sama dengan 21 dan 25 dikurang 21 sama dengan 4. Jadi 25 modulo 7 hasilnya atau nilai R-nya adalah 4.
Contoh yang kedua yaitu 15 modulo 4 sama dengan 3. Seperti yang kita ketahui, A-nya adalah bilangan yang dibagi dan M-nya adalah bilangan pembagi. Jadi A-nya yaitu 15 dan M-nya yaitu 4. Cara penyelesaiannya yaitu A sama dengan M³ plus R, 15 sama dengan 4³ plus R, 15 sama dengan 4 dikali 3 plus 3 atau sisa 3. Karena 4 dikali 3 sama dengan 12 dan 15 dikurang 12 sama dengan 3. Jadi 15 modulo 4 hasilnya atau nilai R-nya adalah 3. Contoh yang ketiga yaitu 3612 modulo 45 sama dengan 12. Nilai A-nya yaitu 3612 dan nilai M-nya yaitu 45. Cara penyelesaiannya yaitu A sama dengan M³ plus R, 3612 sama dengan 45³ plus R. 3612 sama dengan 45 dikali 80 ditambah 12 atau sisa 12. Karena 45 dikali 20 sama dengan 3600 dan 3612 dikurang 3600 sama dengan 12. Jadi 3612 modulo 45 hasilnya atau nilai R-nya adalah 12. Contoh yang keempat yaitu 0 modulo 5 sama dengan 0. Nilai A-nya yaitu 0 dan nilai M-nya yaitu 5. Cara penyelesaiannya yaitu A sama dengan M³ plus R, 0 sama dengan 5³ plus R, 0 sama dengan 5 dikali 0 plus 0. Karena 0 dikali 5 sama dengan 0 dan tidak mempunyai sisa bagi. Jadi 0 modulo 5 hasilnya atau nilai R-nya yaitu 0. Contoh yang kelima yaitu min 25 modulo 7 sama dengan 3. Nilai A-nya yaitu min 25 dan nilai M-nya yaitu 7. Cara penyelesaiannya yaitu A sama dengan M³ plus R, min 25 sama dengan 7³ plus R, min 25 sama dengan 7 dikali min 4 ditambah 3. Karena 7 dikali min 4 hasilnya sama dengan min 28. Dan min 25 kurang 28 hasilnya yaitu 3. Jadi min 25 modulo 7 hasilnya atau nilai R-nya yaitu 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, fungsi logaritma yaitu fungsi logaritma yaitu fungsi berbasis A. Ada notasinya itu A log B atau log A pangkat B. Ini kerjanya sama. Cara kerjanya sama. Iya, fungsi logaritma itu A pangkat X, yaitu log A dan B. Itu A itu basis, sedangkan B adalah numer sama dengan C. Maka kita bisa juga membuat A pangkat C sama dengan B. A pangkat C sama dengan B. Nah, kita juga akan mempelajari fungsi logaritma natural. Fungsi logaritma natural itu simbolnya E. Sama dengan log in titik. Nah, definisi adalah inverse fungsi eksponensial. Eksponensial sama dengan sebelumnya, tapi notasi fungsinya itu berbeda, yaitu log X, log E, X pangkat X sama dengan berbasis numeris X.
Nah, log ini, kalau log ini biasanya berbasis 10. Nah, ini juga ini kan log. Jadi kalau log itu berbasis E. Jadi E log B. Nah, di sini juga biasanya dilihat log B sama dengan C. Log B sama dengan log B sama dengan C, maka E pangkat C persis sama bentuk dengan yang ini. Nah, kita akan membahas sifat fungsi logaritma natural. Ada sifat natural X terdefinisi pada X lebih besar dari 0. Terus berkisaran min tak hingga sampai tak hingga. Terus lan 1 itu sama dengan 0 karena E pangkat 0 sama dengan 1, jadi lan 1 sama dengan 0. Len 1 sama dengan 0. Terus ini juga sama dengan logaritma len A kali B bisa diuraikan menjadi A tambah len A tambah len B. Terus len A pangkat B pangkatnya bisa dimajuin jadi A len B. Terus len A min len B. Terus A pangkat X sama dengan E pangkat X kali len A. Ya, kita lanjut di contoh soal. Jika X, Y sama dengan 40 dan log X kurang log Y sama dengan 1, maka X kurang Y sama dengan, jawabannya itu X, Y sama dengan 40 bisa kita ubah menjadi log X per
Y sama dengan 1. Terus ini juga bisa kita ubah menjadi, kan ini ndak ada basisnya, maka kita tulis berbasis 10. 10 log X pangkat Y sama dengan 1. Ini adalah A, ini B dengan ini C. Maka 10 pangkat 1 sama dengan X per Y. Ini A, ini C, ini B. Maka ini sudah kita mempunyai persamaan. Jadi XY kali X kurang Y. XY-nya kan 40. Dikali X bagi Y itu 10. 10, jadi 10. Maka ini kita coret, maka X pangkat 2 sama dengan 400. Terus X sama dengan plus minus 20. Terus itu ini kan numerusnya itu kan X lebih besar dari 0, maka ini hasilnya 20. X sama dengan 20. Terus hasilnya 20. X-nya kan sudah kita dapat. Jadi X kali Y sama dengan 4 sama dengan 40. Y-nya, X-nya kan sudah kita ketahui 20 kali Y sama dengan 40. Maka Y sama dengan 40 bagi 20. Hasilnya Y sama dengan 2. Jadi X kurang Y sama dengan X-nya itu 20 kurang 2 sama dengan 18. Maka inilah hasilnya X kurang Y sama dengan 18. Oke, paham.